AI, Artificial Intelligence. Kalian harus pelajarin AI dari sekarang. AI dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI di masa kini kian pesat. Kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. Komputer IBM Indonesia menyebut pentingnya peran teknologi AI dalam transformasi digital di Indonesia. Secara tegas, Presiden Direktur IBM Indonesia Roy Kosasih mengatakan manusia tidak akan digantikan oleh AI, namun dengan syarat sumber daya manusia dilatih untuk adopsi teknologi. Siang itu, ruang perpustakaan terasa hangat. Sinar matahari masuk melalui jendela, memantul di layar laptop yang terbuka di depan Hajrah. Di meja, berserakan catatan dan buku. Hajrah terlihat lelah, jari-jarinya mengetik, tapi wajahnya gelisah. Cepet banget ya Allah, kerja tugas banyak betul. Baru tadi aku ngetik kan Dit, tapi udah selesai satu paragrafnya. Ih, gampang tau aja, tinggal pakai AI aja, pakai GPT. Aku kemarin bikin esai etika bisnis 5 menit doang, langsung selesai tahu. Nih, tuh, aku lihat tuh, langsung dikerjain sebentar doang. Aku langsung copy paste aja, gampang. Nah, jadi tuh kita tinggal cari aja, nanya. Esai etika bisnis yang modern. Hajrah menatap Dinda antara kagum dan ragu. Ia belum pernah benar-benar mengandalkan AI untuk tugas kuliah. Tapi kata-kata Dinda membuatnya berpikir ulang. Namun sebelum Hajrah sempat menjawab, suara lain muncul dari samping mereka. Dinda, tadi kamu ngatain Hajrah pakai AI nggak? Iya, pakai aplikasi apa? GPT. Iya, hati-hati tahu kalau ngerjain tugas pakai AI, apalagi ChatGPT. Nanti dosen nanya, kamu bisa jawab nggak? Apalagi nanti kalau dosen banyak tanya, nanti kamu bingung jawabnya. Tapi kan masih bisa belajar lagi nantinya. Apalagi kan kita bisa nyari lagi. Kalian bahas apa sih? AI ya? Iya. Ngomong tugas ini tuh cocok banget gak sih buat tugas video kita? Tugas ibu. Wah iya aja, tugas yang judul itu loh, apa tuh risiko penggunaan AI di dunia akademik. Betul. Mantap. Mereka saling pandang lalu tertawa bersama. Sebuah ide lahir dari percakapan sederhana, ide untuk mengangkat realita yang mereka alami sendiri. Keesokan harinya, suasana kelas lebih tenang. Semua duduk santai, tapi fokus. Saat itu, Deswita menulis di buku tulis. AI dalam dunia akademik. Guys, kayaknya kita udah terlalu akrab banget nih sama pengguna AI itu. Walaupun tugas kuliah, kita ngerjain skripsi, ya kan? Iya. Terus kalau misalnya kita ketergantungan itu lama-lama kita tuh kehilangan kemampuan berpikir sendiri. Hajrah tampak merenung. Ia belum sadar bahwa kemudahan yang ia cari bisa berubah jadi jebakan. Tapi resikonya juga itu tergantung dari diri kita sendiri nggak sih? Ya kan? Iya sih. Karena kalau misalnya dari diri kita sendiri itu karena kita kurang literasi. Jadi kalau misalnya tergantung dengan AI terus, jadi kita lama-lama gimana? Di balik kemudahan itu,
ada hal yang pelan-pelan menggerogoti, rasa malas berpikir. Di depan perpustakaan, Hajrah duduk di depan laptop. Memandangi layar kosong, ia tampak frustasi. Tadi ibu nanya tugas aku yang kemarin itu loh, yang buat dari ChatGPT. Terus ibu tanya aku blank total. Nah, aku nggak mengerti sama sekali loh isinya. Serius, Dek? Biasa aku mau langsung aja lagi nggak baca. Gimana dong? Hajrah menatap layar. Tulisan panjang buatan AI tampak rapi dan meyakinkan. Tapi bagiannya tak bermakna. Nah itu aja contoh nyata dari ketergantungan penggunaan AI. Ini membantu, tapi jangankan jadikan kita itu manusia untuk malas untuk berpikir dan berusaha. Suasana hening, hanya suara angin berhembus yang terdengar. Di wajah mereka mulai muncul kesadaran bahwa kemudahan bisa membuat manusia berhenti belajar. Keesokan sore, mereka duduk di taman kampus. Angin sepoi meniup lembut. Kali ini suasana lebih serius. Kita keseringan menggunakan AI itu kan kita lama-lama akan ketergantungan nggak sih? Hajrah mengangguk pelan, mengingat kejadian semalam. Resiko kedua itu plagiarisme juga. Kadang kalau misalnya kita salin mentah-mentah lewat AI itu kelihatan banget tulisannya kalau itu bukan hasil kita. Nah, jadi kan teman-teman, yang terakhir tuh kalau penggunaan AI itu biasanya informasi itu nggak selalu benar, tapi kadang tuh meyakinkan, tapi apa yang diinformasikan tuh kadang selalu salah. Mereka terdiam. Mereka sadar bahwa teknologi secanggih apapun tetap punya celah. Ruang belajar kini dipenuhi keseriusan. Deswita memimpin diskusi menulis kata, ketergantungan dan plagiarisme. Guys, kayaknya ini dua risiko yang paling berbahaya deh, karena bikin nilai turun dan berpikir kita menjadi turun juga nggak sih kalau kita menggunakan AI terus, ya kan? Iya benar. Justru AI itu kalau tergantungan bisa mengurangi nilai akademik kita nggak sih? Iya, betul. Semua termenung. Hajrah menatap catatannya, menyadari sesuatu. Belajar seharusnya tentang memahami, bukan sekedar menyelesaikan. Di meja kantin yang berbentuk persegi panjang, mereka berkumpul kembali. Tak ada tawa seperti sebelumnya, hanya suasana reflektif. Dulu aku pikir AI itu adalah solusi dari sebuah masalah kita, mulai dari tugas, mungkin skripsian juga nanti bantu. Tapi buat aku sangat mempengaruhi malasku tuh. Iya sih, apalagi plagiarisme. Aku baru sadar kalau ternyata itu tuh resikonya bikin kita jadi kehilangan jati diri, bukan cuma nyontek aja. Novi dan Tias mengangguk. Mereka tahu resiko bukan sekedar teori, tapi realita yang mereka alami sendiri. Tapi guys, AI itu bukan salah, tapi kita tahu batasnya untuk menggunakan AI yang benar, begitu. Sore yang cerah di depan gedung perpustakaan. Maka dari itu, kampus bisa bantu lewat adanya pelatihan literasi digital dan perlu ada aturan jelas tentang penggunaan AI. Deswita menambahkan catatan terakhir yang bertuliskan, Gunakan, jangan ketergantungan. kita tidak dilarang pakai, tapi harus paham cara yang benar. Matahari menyinari kampus, memantul di wajah-wajah muda yang kini lebih tenang. Mereka berdiskusi dengan tenang. Jadi AI itu bukan musuh kita, tapi bukan juga segalanya bagi kita. Teknologi bisa membantu kita mengambil keputusan, tapi keputusan tetap di tangan manusia.
Nah, sekarang aku tahu untuk mengerjakan sebuah tugas itu bukan seberapa cepat kita membuat tugas, tapi seberapa bagus untuk kita memahami tugas tersebut. Gunakan AI untuk belajar, bukan untuk berhenti berpikir. Dan akhirnya mereka belajar bahwa AI hanyalah cermin. Cermin yang menunjukkan apakah kita masih mau berpikir atau hanya ingin dimanjakan oleh jawaban instan.